Perkenalkan, nama saya Ica Mutia Fiaroza, NPM 22231012. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem informasi penjualan barang pada Winda Shop Gading Rejo dari mata kuliah Analisis Perancangan dan Sistem Informasi. Yang kedua yaitu gambaran lokasi atau tempat penelitian. Toko ini berdiri sejak tahun 2020 yang bergerak di bidang penjualan aneka barang pecah belah, mulai dari barang elektronik, alat rumah tangga, dan lain-lain. Toko ini terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Pringkumpul nomor 589 Pringsewu. Toko ini beroperasional setiap hari mulai dari pukul 07 sampai dengan pukul 10 malam. Produk yang dijual oleh toko beragam macam, dari perlengkapan peralatan rumah tangga seperti piring sampai dengan elektronik. Sistem di toko ini masih manual, sehingga catatan penjualan masih menggunakan pena dan kertas, sehingga prosesnya kurang efektif dibandingkan kita menggunakan sistem. Maka dibutuhkan sistem informasi penjualan yang mencakup informasi persediaan barang yang dibangun dengan menggunakan sistem berbasis web. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode pengumpulan data dan hasil data. Yang pertama yaitu observasi. Metode ini melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dalam proses transaksi penjualan, perhitungan stok, serta pelaporan data transaksi penjualan. Dari hasil observasi tersebut akan menghasilkan data-data yang nantinya lebih mudah diakses dan menghemat waktu. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini melakukan wawancara guna untuk mempelajari sistem penjualan yang ada pada Winda Shop yang nantinya akan diterapkan pada sistem yang peneliti buat, supaya lebih terintegrasi, efisiensi, waktu, dan efektif, serta mudah digunakan oleh staf toko. Yang ketiga, menggunakan metode studi pustaka. Metode penelitian ini juga melakukan studi pustaka untuk mencari teori-teori pendukung yang berkaitan dengan judul penelitian, menggunakan jurnal artikel, buku-buku, dan website laporan yang berkaitan dengan judul. Selanjutnya, yang keempat, analisa masalah. Di sini terdapat alur cerita sistem yang berjalan. Diawali dengan pembeli memilih barang yang ingin dibeli. Jika pembeli sudah mendapatkan barang yang ingin dibeli, maka pembeli akan menyerahkan barang tersebut kepada kasir. Lalu, kasir menerima barang dan langsung mencatat nota dan kopi nota berdasarkan harga barang. Setelah itu, kopi nota diserahkan ke pembeli dan nota asli diarsipkan di kasir. Setelah itu, kopi yang diterima oleh pembeli dan pembeli langsung menyerahkan uang ke kasir. Kasir menerima uang. Jika uang sesuai dengan total bayar, maka pembeli akan mendapatkan barang dan akan diarsipkan. Dan jika uang tidak sesuai, maka pembeli menyerahkan uang berdasarkan total harga di nota. Setelah akhir jam kerja, kasir memfoto bukti nota penjualan dan mengirimkannya ke owner. Jumlah total harga di nota sama dengan uang yang diterima. Berikut adalah contoh gambar dari mapping chart dari penjualan di Winda Shop. Selanjutnya yang keenam yaitu identifikasi komponen sistem informasi. Yang pertama, input atau masukannya yaitu uang. Yang kedua, outputnya atau keluarannya yaitu nota barang. Ketiga, modelnya itu manualisasi. Yang keempat, basis datanya menggunakan arsip. Yang kelima, teknologinya menggunakan pena, kertas, dan buku besar. Dan pengendalinya yaitu petugas. Lalu yang ketujuh, lakukan analisa terhadap sistem informasi berikut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang A, mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah. Proses transaksi sebagai bukti penjualan pun masih menggunakan pembuatan nota, sehingga untuk menyimpan pembuktian transaksi akan berantakan. Yang B, mengidentifikasi personil pengguna sistem, yaitu pembeli, kasir, dan owner. Yang C, menganalisis sistem dengan mengidentifikasi apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakan, dan gimana mengerjakannya. Yang pertama, kasir mencatat barang yang dibeli pada sebuah nota penjualan. Yang kedua, kasir menyerahkan nota penjualan beserta barang yang dibeli. Yang ketiga, kasir memfoto bukti nota penjualan dan mengirimnya ke owner. Yang D yaitu mengidentifikasi dokumen input. Dokumen inputnya yaitu uang, data barang yang dijual, data kas. Lalu yang D, mengidentifikasi dokumen output, yaitu dokumen outputnya berupa nota penjualan, laporan barang terjual, dan laporan yang terlaris. Selanjutnya yang ke-8, kekurangan atau kelemahan sistem. Analisis permasalahan menyimpulkan bahwa sistem penjualan barang pada Winda Shop dalam transaksi penjualan dan pembelian barang, pencatatan dan penyimpanan data pada sistem ditemukan beberapa masalah, yang dimana permasalahan ini terletak pada media pencatatan, masih menggunakan buku sehingga tidak menutup kemungkinan akan hilang. Lalu yang ke-9, identifikasi masalah dengan PICIS.
Berikut adalah contoh gambar sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan dari identifikasi masalah dengan pitches. Lalu yang ke-10, alur cerita usulan sistem baru. Jika ingin membeli barang di Windows Shop, maka calon pelanggan dapat membuka website ini pada halaman awal. Jika pelanggan ingin membeli barang, maka calon pelanggan harus login terlebih dahulu. Jika pelanggan sudah mempunyai akun, maka pelanggan mengisi username dan password pada form login. Jika pelanggan tidak jadi memesan, maka pelanggan harus membatalkan pesanan dan kembali ke form halaman awal. Setelah itu, jika pelanggan jadi memesan, maka pelanggan memilih menu lanjut ke pembayaran. Setelah melakukan proses pembayaran, pelanggan akan melihat transaksi serta menampilkan seluruh pesanan yang telah dipesan. Setelah pelanggan selesai melakukan pembayaran, maka pegawai akan memproses pesanan tersebut. Jika pesanan sudah siap, maka pegawai akan mengirim pesanan tersebut sesuai alamat pelanggan. Lalu selanjutnya yang ke-11 terdapat konteks diagram. Berikut adalah contoh gambar dari konteks diagram. Lalu yang ke-12 data flow diagram atau DFD. DFD level 0, yaitu gambarnya sebagai berikut. Lalu yang ke-13 yaitu normalisasi, contoh gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya yang ke-14 yaitu kamus data, terdapat tabel pegawai, tabel transaksi, tabel barang, dan tabel pelanggan. Berikut adalah contoh gambarnya. Lalu selanjutnya yaitu pengkodean. Di sini terdapat kode pegawai, kode barang, kode pelanggan, dan kode transaksi. Berikut adalah contohnya. Lalu yang terakhir terdapat rancangan input dan output, terdapat desain login, from input, from pembayaran, dan from output. Lalu yang terakhir yaitu flowchart. Berikut adalah contoh gambar dari flowchart. Itulah tadi penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.